banyak banget deh. Iya lagi. Kamu jangan main HP mulu, kerjain tugasnya. Gue duluan ya. Iya, hati-hati ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Inside Out. Hari ini aku Yasmin, aku akan membawakan tema nih di podcast episode pertama ini, yaitu Survival Guide Industri Penyiaran. Tapi Menarik. bentar. Kanan kiriku ini ada cewek cantik nih. Harusnya kenalan juga nggak sih? Oh ya, jelas. Boleh. Silahkan. Halo ya. Halo semuanya, aku Tata. Halo Tata. Dan Oke, aku di sini kirinya Yasmin, Iya, kanannya benar. Yasmin Kanan ya? nih ya. Aku Keiko. halo Oke, Keiko. halo Keiko. Nah, gimana nih kabar kalian? Ya, so far so good ya. Baik-baik aja ya, sih. semuanya baik-baik aja. Bener banget. Terus Adakah tekanan batin mungkin? Aduh, mungkin bakal panjang kalau Iya, nanti diceritain. jadi curhat nih, bukan Iya. bahas Kita, gimana nih. diskusi insight dulu mungkin. Oke, boleh. Bener sih, karena Iya. aku ngundang kalian, tentunya aku pengen diskusi banyak dan aku punya banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain ke kalian terkait survival guide industri Boleh penyiaran. banget. Oh ya, pas Yes. banget sih. Ngomong-ngomong industri penyiaran nih ya, aku nih mau tanya dulu ke kalian. Kalian pernah nggak sih bolak-balik dari IG TikTok sampai kalian tuh bingung mau buka aplikasi apa lagi? Kalau dari aku Enggak tuh sih? pernah ya, sering banget. Apalagi kayak bosen nih udah buka TikTok, coba ke Instagram juga bosen lagi, TikTok lagi. Aduh, itu bosen banget. Dan pas tahu nggak sih, apalagi buka IG atau TikTok, banyak banget iklannya. Iya, Bagi bener sih. YouTube. Iya. Spotify pun Spotify sih. Iya, kita Tata aku lagi dengerin podcast terus tiba-tiba iklan. Aduh. Kenapa iklannya pada pindah semua gitu ya? jujur itu Iya kan? ngeselin banget sih. Nah, dari iklan itu tadi yang semuanya tuh lari ke media, ke aplikasi yang kita sebutin tadi, tuh menurut kalian nasibnya buat penyiaran konvensional kayak TV dan juga radio itu gimana sih menurut kalian? Waduh, jujur, ini kan aku dulu kemarin sempat diskusi sama direktur TV. Waduh, keren kok nggak banget ngajak ya. Kok nggak Iya kan, ngajak sih? Iya kan beda, gitu lah pokoknya. Siap, Nah siap. dari situ beliau juga sempat ya menceritakan kalau saat ini di era digital ini media penyiaran tuh sedang mengalami tantangan Apa tuh? tantangan eksistensial gitu. Wah, iya, Jadi iya. kayak apalagi tahu nggak di stasiun TV yang besar Transmedia bahkan udah mulai memecat banyak banget, di PHK 750 sekitar. Astaga. Nah itulah dampak karena mungkin pemasukan iklannya sekarang kan udah berpindah gitu ya. Iya, benar Jadi banget. berdampak ya pemasukannya berkurang gitu. Mungkin sama kemarin aku sendiri nih ke Radio Kota Perak. Kita juga sama ya, keren izin ya. Jadi juga banyak nih pembahasan di sana. Kalau mungkin salah satu tantangannya itu tadi yang disebutin sama Tata. Tapi kalau di Radio Kota Perak sendiri nih, cara mengatasinya itu dengan multi platform gitu. Sama juga sih. Nah, jadi gimana sih caranya ya untuk merombak nih bikin konten, apalagi kan sekarang kan nggak mungkin ya TV itu tuh cuma bermodalkan layar kaca aja iya, gitu ya. layar kaca aja Bener. gitu. Jadi harus tetap ada transformasi, adaptasi gitu kan iya, ya di era bener. digital. Mungkin dengan adanya multi platform kali ya itu Iya, jadi bener solusi. banget. Iya. Dan pun pas itu kan aku risetnya di RBTV. Beliau juga udah menerapkan adanya multi platform itu. Iya, jadi nggak cuman di layar kaca aja, tapi mulai ke konvergensi media. Yes, iya, benar jadi banget. menggabungkan semua media gitu sih. Nah mungkin itu taktik lapangannya ya disebut dengan konten repurposing gitu. Jadi gimana? Aduh, istilah Menarik banget nih. Iya itu. Jadi Menarik aku banget. jelasin jadi Iya, ini boleh. satu materi itu tuh
nggak boleh cuma tayang sekali aja gitu. Jadi bisa berulang-ulang nih, tergantung audiensnya mau nonton di mana dan kapan saja gitu. Iya benar banget. Jadi harus adaptasi gitu ya strateginya. Berarti aku nggak salah udah ngundang kalian berdua. Jelas. Benar banget. Yang satu dari TV, yang satu radio, yang satunya di rumah Pilihan aja. Oh, Maaf ya. nggak apa-apa. Apa? Makanya ini dengerin ini insight banget. Benar. Terima kasih banyak. Daging sih. banget. Benar banget, benar banget. Tadi kalian sempat nyinggung terkait multi platform. Misalkan ada banyak konten gitulah ya. Iya, benar banget. Nah, kalau bikin konten gitu pastinya butuh tenaga yang ekstra gitu nggak sih? Iya sih, jujur. Nah, kalau untuk sekarang ini nih dari media Indonesia sendiri itu punya namanya unit kerja baru. Jadi lembaga RRI sendiri ini itu punya tim yang namanya KMB atau konten media baru dan juga TMB nih atau teknologi media baru gitu. Iya benar banget. Jadi udah ada dibuatin tim khusus lah yang buat ngurus konten-konten tersebut. Terus juga sekarang udah mulai ada bantuan dari AI juga kan Oh ya. iya benar biar banget. kayak Iya. ya lebih bertransformasi, ada digitalisasi gitulah. Yes. Sebentar. Tapi nih, ini tadi kita ngomongin produksinya. Kalau terkait penyebaran konten-kontennya ini yang tadi yang kalian udah singgung nih gimana ya? Nah, Kalau penyebarannya tuh Nah, jadi gini ya. Jadi penyebarannya tuh kayak lebih ke pola distribusinya dari bener banget. linear ke multi platform dan on demand gitu. Iya, Jadi bener jangan banget. maksakan audiens nih buat dengerin suatu media tuh sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadi perubahan mungkin kalau dulu kan kita lebih ke linear, kita yang nunggu duduk di TV. Nah, sekarang kita udah ada lebih ke on demand ya. Jadi bener media yang bisa ngikut jadwalnya kita gitu. Yes. Jadi bisa dilihat kapan aja gitu. Jadi bisa disebarin lewat YouTube, lewat Spotify mungkin. iya bisa. Terus juga ya media lainnya lah gitu. YouTube kan juga udah bisa di play ulang kan ya streamingnya gitu. Menarik. Iya, benar menarik. Menarik banget. Sampai di detik ini udah agak panas nih. Oh, iya. Wah, aduh. Udah lumayan Tercerahkan mungkin. Yes, bener Teringat banget. nih, teringat Nah, nih. itu kan dari tadi produksi udah, terus penyebaran konten udah. Walaupun sekarang anak zaman sekarang ya kayak termasuk aku tuh kalau nonton TV ya udah duduk manis aja, cuma dengerin aja. Nah, terus kalau terkait teknologi pemancarnya sendiri itu gimana ya? Nah, kalau di dunia Ada peningkatan nggak sih dari kualitasnya? Pastinya sih. ada dong pastinya ya. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi di dunia pertelevisian ini tuh ada selesai melewati itu namanya kebijakan ASO atau analog switch off. Apa itu analog switch off? Analog switch off tuh jadi kayak dulu kita kan TV-nya analog ya. Nah, sekarang udah diganti digital gitu. Jadi udah nggak pakai analog dan tentunya digital tuh kan lebih jernih. Oh, iya. Terus juga dari suaranya juga pokoknya suara Jernih. gambar jernih Yes. dan channelnya juga bakal lebih banyak gitu. Mungkin kalau TV analog tuh dulu banyak semutnya ya. Kalau sekarang semut. Semut. Disapu dong. Oh iya, Manis ya. Nggak gitu loh ya Iya, maksudnya. Kayak kurang kresek-kreseknya Iya. ada gangguan-gangguan kayak gitu. Jujur nih di rumah aku. Ya maaf ya kalau emang anak desa. Aduh, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Aku It's okay. Pelosoknya terlalu pelosok banget. It's okay. Waduh. Gimana tuh? Kalau aku punya TV ya ada semut-semutnya nggak apa-apa lah. Tapi masalahnya nih kalau misalnya daerah pelosok, koneksi wifi-nya tuh kurang nyampe. Nah, itu gimana ya buat daerah-daerah pelosok kayak aku, buat keluargaku, tetanggaku dan lain sebagainya. Nah, gimana? Mau kayak kau dulu? Kamu dulu juga nggak apa. Kalau kayak gitu medianya juga nggak adil nggak sih? Oh, iya sih. Sebenarnya nggak langsung diserentakkan digital gitu sih. Iya. Kalau setahu aku ya di daerah-daerah terpencil tuh masih ada analognya. Jadi tuh Berarti daerahku aja nih. iya, jadi tuh nggak langsung dimatikan gitu loh masih medianya. Terus juga pun kalau di daerah yang terpencil sebenarnya lebih ke pemerintah sih mungkin bisa mohon maaf. memberi bantuan set top box gitu Tolong. untuk atau bantuan TV gitu ya gitu lah lebih ke Saya ya. Oh iya, boleh ke Yasmin. karena itu Dikirimkan langsung. jatuhnya ke ranah pemerataan. Berarti Gitu. benar. Jadi ya
adil ya, maksudnya kita ada imbang lewat digital, iya, analog juga sih, hybrid gitu. Iya, benar banget. Yes. Nah, jadi inovasi teknologi sekarang nih bersaing dengan platform global gitu. Jadi Bisa lah dia dulu. jadi kayak kewajiban sosialnya nih harus merangkul seluruh masyarakat dari kota sampai pelosok gitu ya. Bener banget, kayak Bener gitu. banget. Kurang lebih strateginya Iya. begitu. Kan kayak aku dan kamu. Gitu ya sih. Samping banget deh. Aduh. Iya, gitu sih kurang Gitu lebih aja. untuk Bener. strateginya. Jadi tadi ada multi platform, terus juga ada apa lagi ya Keiko? Konvergensi media? Iya, konvergensi media ya, kurang lebih seperti itulah strategi media penyiaran biar bisa bertahan di era digital ini. Yes, bener banget. Buat aku nih kayak anak-anak pedesaan udah di kota nih sekarang. Kalian ada gak sih rekomendasi TV? Oh, mau rekomendasi TV ya, jujur. Jujur. Mungkin nanti ya di balik. Oke, nanti aku telepon aja ya. Nah, tapi jangan lupa beli. Kok kayak kurang menjawab ya? Bener gak sih? Oh, ini nih. Coba deh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita di podcast kedua ini, Inside Out. Jadi sebelum podcast ini dimulai, aku mau ngenalin kalian nih sama AA Badung dan Bamba Jawa ini. Nah, silakan Boleh perkenalan deh. banget. Ya, saya di sini Abdi. Oke, Abdi di sini Muhammad Ardiansyah ya. Oke, aku Naila, salam kenal semuanya. Dan aku Ara, salam kenal semuanya. Super banget. Jadi kita di podcast kedua ini bakal ngebahas gimana sih pergeseran perilaku audiens di era digital ini dan apa sih tantangannya bagi media penyiaran. Oke, ini mau siapa dulu nih? Kamu deh. Oke, kalau dari aku dulu, gini ya, mungkin ngomong-ngomong karena kita nih Gen Z kali ya. Nah, Gen Z ini tuh menurut aku sekarang ini nggak sih, mereka tuh cenderung lebih pengen mengkonsumsi kayak konten-konten yang lebih interaktif, Benar. kemudian fleksibel sama Benar. kebutuhan mereka. Sedangkan kan Benar. kalau di media penyiaran, khususnya juga media TV sekarang, itu kan masih apa ya, terikat jadwal siaran gitu ya, yang dimana mereka tuh ada kayak prime time. Nah, sedangkan Gen Z sendiri kan mereka tuh pengen yang Instan ya? iya benar, Instan. mereka tuh pengen yang fleksibel, kemana-mana tuh selalu bisa lah di play ulang. Benar. Terus mungkin dia baru kerja atau sambil nyetir mobil dan lain sebagainya. Nah, dengan itu tuh mereka pengen lah ditemenin sama media-media digital saat ini. Benar Gitu banget, sih kalau dari setuju. aku ya. Kalau dari Arti gimana ya? Oke, kalau dari aku ya, kalau misalnya untuk Gen Z sendiri nih, Gen Z sendiri di sini tuh kayak apa ya, banyak Banyak banget. perlu kayak dia tuh pengen yang instan sih. Iya ya, bener banget. Terus kayak Gen Z tuh kan banyak waktu luang tuh kayak jam 10 malam, jam 11 malam. Nah, kalau untuk siaran TV kan jam segitu kayak kurang banget gak sih? bener. Setuju. Nah, jadi kayak kalau saya sebagai Gen Z sendiri tuh Iya, ya. kita juga Gen Z ya. Nah, saya tuh banyaknya kayak Bener. jam segitu kayak nonton podcast, Yes. nonton YouTube, dengerin lagu. Jadi kayak ya begitulah. Banyak banget Iya, gitu loh, iya. kayak saya pindah banget lah. Bener relate ya. Yes. Jadi menurut kita tuh pergeseran ini tuh nggak cuma secara teknis doang, Bener. tetapi juga sampai akar-akarnya, aspek psikologis, terus juga Bener. aspek sosial juga, yang dimana apa ya, itu ngebuat Gen Z tuh mau nggak mau harus apa ya, secara perlahan tuh mengalami pergeseran lah ya. Bener. Dari platform nggak platform sih, lebih ke Dari ya konvensional ya, TV ke konvensional ke digital. media-media digital kali ini gitu. Jujur Oke. sih kalau aku itu ya lebih tertarik nonton YouTube tahu. Oh iya. Ya, kayak aku tuh kayak kalau ngeliat TV konvensional tuh kayak males karena banyak iklannya juga. Sama sih aku juga Bener sih. ya. Nah, Nggak, misalnya Bahkan ada ya, maaf ya aku potong Iya, ya, iya, bahkan ya kalau aku nonton TV ya, dengerinnya podcast tahu. sumpah ya. Iya. Dan aku udah pernah baca ya kalau TV itu juga kayak melakukan pergeseran juga, yang dimana mereka juga beradaptasi, yang dimana kan podcast dulu kan harusnya ini ya kayak radio gini ya, Benar. tapi sekarang kan Benar, dikemas
pakai video terus Benar. ditampilin di YouTube. Iya. Nah, dari situ menurut aku itu juga salah satu inovasi sih, terutama buat para kayak influencer, Iya. kemudian YouTuber dan lain sebagainya. Mereka tuh ngemas podcast tuh dengan visual juga, nggak cuman audio aja gitu. Yang dimana Gen Z tuh mungkin bakalan lebih tertarik juga, lebih bisa interaktif juga Iya. ke si ininya apa influencernya gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Gen Z itu nggak cuma konsumsi konten doang, tapi kalian dia tuh kayak pengen ikut terlibat tau di Oh dalamnya. iya, kayak Iya, istilah bener ya. FOMO gitu ya. Iya, Yes. bener nggak sih, bener. Jadi kayak fitur seperti komen, live chat, terus kayak polling-polling. Nah Iya, dia tuh kalau Gen Z tuh selalu pengen ikutan gitu loh. Iya. Kalian pernah nggak sih kalau di mungkin dulu ya, kalau sekarang udah jarang ya. TV tuh kayak ada kuis-kuis gitu. Pernah. Kalian pernah nggak ikut kayak scan QR atau apa? Aku Oh, iya, pernah ikut ya. Nggak ada di telepon. Oh iya. Nggak nyampe ya itu ya. Apa yang Ya itu scam itu ampun. bohong. Gimana sih ini ya? Tapi kalau ngeliat-liat ya, kenapa sih orang tua atau saudara kita yang ada di pedalaman atau di pedesaan itu mereka itu kayak masih tertarik banget nonton TV TV konten ya? sama. Oke. Iya, aku bingung deh gimana Oke, sih. kalau dari aku ya, setelah aku mungkin baca-baca beberapa teori yang dimana ini mungkin aku bisa menjawab dibantu dengan teori difusi inovasi Iya, kali ya. benar. Nah, dari teori difusi inovasi ini sendiri itu tuh kita konsumsi itu tuh dikategorikan ke dua kalau nggak salah ya, yaitu yang pertama tuh innovators atau early adopter sama juga laggards ya, laggards gitu. Nah, mungkin aku bisa bilang kita sebagai Gen Z kali ya, teman-teman di rumah juga kita nih masuk ke early adopter karena kita nih kayak apa ya, konsumen pertama, pertama ya, gitu ya? yang meninggalkan pola konsumsi kita ke media penyiaran dan beralih ke apa media digital itu tadi gitu. Nah, untuk yang mungkin kamu bilang tadi kayak nenek kamu, mungkin yang masih ada di pedalaman atau pelosok sana yang mungkin masih menggunakan TV konvensional, itu mungkin kita bisa bilangnya laggards tadi ya. Jadi mungkin mereka tetap bisa bergeser seperti kita saat ini yang di kota gini, tapi mungkin lambat kali ya. Nah, pergeseran lambat itu bisa kita katakan laggards gitu sih. gitu. Bener. Jadi kalau apa ya? Berarti sekarang itu media penyiaran itu bukan cuma saingan sama antar stasiun TV. Bener, Tapi setuju. juga Setuju sih aku. mereka itu saingan sama platform digital. Bener, media-media digital juga Oh, setuju. gitu ya. Iya. Karena menurutku ya kayak sekarang tuh orang tuh banyak banget konsumsi kayak Spotify, YouTube. Iya. Kayak contohnya kayak RCTI Plus aja nih ya. Oh iya. Itu tuh sampai ada tahu klip-klipnya di YouTube. Iya, setuju. Benar, aku pernah lihat juga. Sampai di TikTok itu juga ada tahu. Iya ya, aku Iya. baru tahu sumpah. Iya. Itu tuh kayak apa ya, lebih dia tuh nge-clip ya. Yang kayak momen pentingnya, kayak momen paling serunya gitu loh. Oh, biar para audiensnya tertarik ya. Ah, Iya, buat benar bukan. banget. Benar. Nah itu tuh bukan dari clipper-clippernya gitu. Itu dari RCTI Plus-nya tahu. Oh iya, serius? Serius. Iya, aku Ntar aku mau cek deh. Aku pernah lihat juga. Gitu sih, benar-benar setuju. Dan mungkin ini kali ya, karena kemarin aku juga sempat kunjungan ke apa namanya RBTV, Kok gua nggak diajak sih? Iya, Aduh, parah banget maaf ya. Ketemu juga sama direkturnya, mereka juga sempat apa ya, lebih ke mengeluhkan kali ya. Mereka udah merancang berbagai strategi yang dimana agar apa ya, audiensinya, kemudian pendengar, penonton mereka tuh tetap banyak. Tapi alhasil ya cuman bisa bertahan setahun 2 tahun ternyata gitu loh. Jadi apa ya, kadang tuh media tuh mungkin ini ya perlu strategi, nggak cuman melalui produksi kontennya aja, tapi juga internal di media penyiaran itu juga perlu di apa ya, direncanakan gitu ya, biar Dikemasnya lebih bener, baik mungkin betul ya. banget, Kayak biar biar nyaingin platform-platform ya digital nggak sih? betul. Oh, bener. Gitu ya. Mereka juga udah sempat pakai apa YouTube, Instagram, tapi ternyata tetap sama aja gitu loh. Penontonnya juga ya naik, cuman nggak lama gitu loh, ratingnya naik terus akhirnya turun lagi. Jadi itu mungkin beberapa kecemasan ya, keluhan dari beberapa pemegang stasiun TV ya untuk saat ini, karena juga maraknya media digital, platform digital yang memang terus berkembang pesat banget gitu sih. Oh, kalau misalnya nih zaman sekarang ini audiens itu kan makin sering pakai media digital tuh. Kira-kira dampaknya apa ya buat media penyiaran? Oke, kalau menurutku ya, kalau
karena kita ya terutama Gen Z ya paling Iya. banyak ya gunain platform digital. Yang jelas sih pasti mereka ini ya media penyiaran tuh udah secara perlahan tuh akan kehilangan penontonnya Iya. gitu. Mereka secara perlahan juga akan bergeser ke media digital. Kemudian juga inovasi yang mereka kasih pun juga mungkin terbilang bukan sia-sia ya, lebih ke kayak kasihan gitu loh, mereka udah coba kasih inovasi tapi karena mengingat sekarang Gen Z itu juga kebutuhannya banyak, Iya keinginannya banyak, Iya sih, dia benar. pengen nyesuaiin sama aktualisasi diri dia, nyesuaiin sama gaya hidupnya dia. Jadi mungkin mereka lebih lebih cocok, ngerasa cocok gitu ya lewat media sosial ini gitu sih kalau dari aku. Kayaknya udah deh pembahasan kita Oke, kali ini. cukup ya Allah. Iya. Nggak terasa banget ya. Nggak terasa banget Ya dari penghujung, ampun. penghujung video. Nah, jadi boleh penutupannya Ardi gimana? Oke, jadi intinya perkembangan teknologi itu sama perubahan perilaku audiens tuh bikin media penyiaran harus terus beradaptasi. Bener, Karena kan guys. teknologi itu selalu berkembang maju kan, Bener, bukan berkembang yes. mundur. Jadi kayak harus banget improve lah media-media tuh gitu. Itu tantangan banget ya buat media penyiaran Benar, ya. jadi jangan sampai kalah sama namanya media digital. Berarti mungkin perlu evaluasi berkala Bener. yang biar lebih relevan terus ya. Yes. Oke. Nah, jadi segitu aja teman-teman dari kita. Aku Ara, Aku Naila. Aku Ardi. kita pamit undur diri. Bye-bye. Ih, ini apaan sih gelap-gelapan? Nah, ini baru benar. Halo guys, balik lagi di channel gue Muhammad Ardiansyah di Pesta atau Perspektif Kita. Ini kok gue sendiri sih. Mungkin gue boleh panggil teman-teman gue kali ya. Girls. Halo. Aduh, sorry. Iya, sorry banget nih. Long time no see ya. Alhamdulillah. Aduh, kenapa sih? banget ya. Menarik banget sih teman-teman semuanya ya. Bervariasi banget ya. Bener. Oke, ini kita mau ngapain sih, Abi? Ya kita diundang kenapa? Gue sih pengen reunian aja sih sekarang. Karena kayak kalian kan kayak udah sibuk di dunia penyiaran masing-masing gak sih? BTW, tapi ini cukup mengganggu waktu aku karena aku Aduh, dari Siap Bang Apli. apalagi aku dari desa, jauh-jauh. Aduh. biasa. Tapi gak apa-apa, ini kan sama kalian ya, aku dateng dong. Benar. pasti. Makasih banget. Ini juga mengganggu waktu aku lagi aerobik loh di pantai. Iya, terus di calling ya? Iya, terus Ardi ganggu banget sih. Oke. Sama Oke, ibu yang apa? lain. Apa tuh? Apa nih? Aku habis dari program siaran gue. Oh, gitu. Lapor deh. Semangat Iya, ini kan adik-adik itu. Oke. Dari ini dari aku. Muli kakak. Oke, mungkin udah jelas ya dari apa yang aku pakai ini. Bener. Aku tuh buka tadi baru ini Oh, proyek di sebelah. Proyeknya Pak Jajang ya. Orang ini sangat match ya. biasa Pak RT ini. Habis ini ronda ya? Ih, jangan dikasih tahu gitu atau Di malah. sini panen. Iya, Kabar bini lu Aduh, gua tuh ye. Aman aja. Oke. Oke, sebelumnya aku mau makasih banget ke kalian dan nyiapin waktu luang untuk datang ke podcast gue. Makasih banget. aman aja. Di sini kita mau bahas apa sih, Pak? Gue sih pengen bahas ke industri penyiaran sih. Pas banget nih. Mungkin kalau dari aku ya, Bisa mungkin media penyiaran kali ini tuh memang harus penuh butuh inovasi juga, Iya, nggak cuman
dari apa ya, segi teknis, tapi juga orang-orang di dalam penyiaran itu pun juga harus beradaptasi ya, mungkin biar konsumen sekarang tuh nggak bergeser kali ya, walaupun mungkin kita bisa lihat ya sekarang tuh udah ada tuh tanda-tanda pergeseran ke platform digital, tapi gimana caranya buat stasiun TV kan di Indonesia banyak banget ya, channelnya banyak banget. Nah itu mereka harus pintar-pintar buat gimana ngolah kembali biar mereka bisa menyajikan konten ataupun memproduksi siaran yang tentunya audiens tuh juga merasa diajak gitu lah ya, lebih interaktif juga gitu sih kalau dari aku. Oke. Nah, jadi aku pengen nanya nih, kira-kira si industri penyiaran kedepannya itu bakal kayak gimana ya? Aku tuh jadi kayak mikir masa depan penyiaran itu bakalan tenggelam gak ya? Waduh, kayaknya jangan pesimis itu dong. Setenggelam apa deh? Mungkin gue boleh jawab gue ya. Oke, aku pemilik podcast ini. Boleh banget. Mungkin harapan tuh selalu ada sih, Ra, untuk masa depan, karena penyiaran itu bukan soal Apa tiba-tiba nih? iya bukan ngapain Tiba-tiba nih. Nah, kita ini kan dari penyiaran nih. benar. Gimana sih masa depan penyiaran di era sekarang ini? Apa bakalan tenggelam dan bakalan ada harapan lagi Ke depannya gitu ya. Siapa nih? Oke, Kira-kira mungkin mbaknya ini aduh langsung nih. kayaknya baru connect deh kayaknya. Dari dulu galaknya ngobrol-ngobrol. Yes, benar sih. Mungkin bisa nih Pak Ardi jawab nih. Boleh. Harapan itu selalu ada sih, Ra, untuk masa depan penyiaran. Kita tuh bukan soal hilang, tapi soal transformasinya. Nah, industri penyiaran ini tuh nggak lagi cuma soal layar kaca, tapi sudah masuk ke ekosistem digital yang lebih luas. Jadi kayak cangkupannya tuh udah lebih luas gitu. Ya kayak podcastnya dia ini. Bener. Salah satu contohnya ya. Jangan di-spill gitu. Sukses digitalisasi ya. Bener. Yang itu aduh kayak serem gitu ya. Emang nggak berubah sih sifatnya. Ya, soalnya kan podcast aku yang sebelah horor. Gitu. Tapi kan di sini kan happy Kak. Tolonglah berubah Kak. Lebih chill ya. Yes. Terus juga kan sekarang udah ada model siaran yang hybrid. Iya, Bener. hybrid tadi. Bahasa hybrid itu tadi loh guys. Terus jadi menurutku nggak setenggelam itu juga. betul. Apalagi dengan produser kreatif kayak kita. Nah, nggak bakal media penyiaran langsung Kita bakal mati gitu nggak? memikirkan strategi Iya. biar Strategi satu nggak bisa ada lagi. Dia nggak bakal kehabisan ide nggak bakal. Aku ya walaupun dari desa nih, aku Boleh ini banget, produser Ren. ya, jangan main-main lah. Oke. Tadi kesini naik apa? Truk ya? Atau jangan-jangan naik kuyang. Waduh. Wah, enggak gitu ya teman-teman. Pedesaan. Iya. Merepresentasikan banget ya. Tapi jangan main-main ya. Aku sini tuh juga ngerasain nih perubahannya dari media. Sekarang nih lebih harus ke multi platform kali ya, biar nggak tenggelam dan nggak tertinggal gitu. Jadi gitu. Iya, jadi kita tuh harus tetap hadir nih di handphone audience, bisa di mana saja dan kapan saja. Yes, benar banget. Terus juga apa sih namanya, konten Repurposing. Iya. itu Agak susah ya, maaf ya. Itu juga jadi strategi kita Betul gitu. sih. Terus Nah, selain itu konten tuh yang paling penting tuh regulasi nggak sih? regulasi juga ngaruh banget Karena sih. pemerintah tuh harus lebih responsif gak sih Yes, menyesuaikan betul. Benar kebijakan sih, dengan dinamika digital agar Kenapa nih tiba-tiba Tenang aja, harus tenang ada dulu. kayak gitu ya? Maaf ya, Maaf. Sama aja ini. Maksudnya grogi kalau ngomongin pemerintah ya. Bener banget. takut kalau bahas pemerintah tuh takut banget, Bener lagi, aduh takut nyenggol. takut salah ngomong, Kayak itu. nanti hilang. Aduh, udah. Paham. Nah, lanjutkan saja, Di. Nah, tuh jadi kayak pentingnya tuh regulasi. Iya, terus juga
kita tuh ini lagi-lagi tugas pemerintah ya. Benar. Literasi media. Yes, Buat literasi media masyarakat. sangat penting sih jujur. Yes. Terus apa? Karena mungkin ini ya, sorry ya, mungkin aku nambahin dikit dari Ardi tadi. Mungkin kalau sekarang tuh memang lembaga penyiaran mungkin udah ada ya. Cuman karena kita tuh apa ya, perkembangan zamannya makin cepat, makin was gitu ya. Jadi apa ya, pemerintah tuh juga tentunya harus mungkin selalu merevisi berkala kali ya, Yes, terkait setuju. undang-undang yang ada, terkait juga aturannya biar media penyiaran tuh juga tetap bisa apa ya, adaptif, fleksibel juga, lebih Yes, enak benar. juga mau memproduksi konten yang tentunya disukai banyak Gen Z lah ya gitu. Karena kan apa ya, konsumen yang paling banyak kan Gen Z. Benar. Iya, Yes. bener banget gitu. Sama lagi ya. Dan mungkin ya di penyiaran media masa depannya itu harus interaktif. Bener, Nah. itu interaktif. Karena kayak mungkin audiens sekarang tuh lebih suka lewat polling nih atau enggak live chat Yang Bener. interaktif gitu ya. Yes. Diajak-ajak gitu. Jadi nggak cuman menjadi penonton pasif aja. Benar. Ya, suka terlibat sekarang mereka. Pantesan ya sekarang itu televisi itu kayak sering banget nyuruh kita buat scan QR, buat polling. Hubungan nomor di bawah ini ya. Iya. Benar banget. Walaupun kadang nggak dapet ya, tapi mungkin itu salah satunya Benar. juga. Iya. Tapi dengar-dengar Ardi pernah ikutan waktu Oh iya, pernah ya, Di? Bener, gua aduh Langganan ya? sering banget gua nge-scan kayak gitu. Mungkin dari 10 scan 10-10-nya nggak dapet. Berarti harus 20. Itu yang berat ya. Mungkin ya harus 20 intinya Oke, sih. oke. Jadi kayak apa sih menurutku kayaknya scam deh itu. Oh iya, aduh. Sebenarnya nggak scam, mungkin kamu nggak beruntung aja. Iya, Kita bener-bener. jangan kurang dilirik aja sih mungkin ya. Berarti chance-nya 1/1000 nggak sih? tapi ada kan. Tapi kayak nyari jarum di tumpukan jerami nggak sih kalau kayak gitu? Sesusah itu ya. Ya kan? Iya, Bener nggak sih? iya, Setuju iya. nggak sih kalian? Mungkin memang selektif kali ya. Benar. Gitu. Aduh, Aduh, teman-teman. Diam. bukan jerami-jeramian. Apalagi Apa ya? yang dibahas nih? apa ya? Ekosistem terintegrasi. Aduh, berat banget. Iya. Sih susah sih. Ya kalau mungkin itu. kalau dari kita gitu kali ya, Iya, intinya strategi ya. strategi mungkin yang paling mudah dulu lah gitu Iya, benar. dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Yes. Keren banget sih. Kita Berarti pokoknya sekarang udah berevolusi ya. Betul. Oke, apa gimana? Gimana Kak Jasmine? tadi udah dijawab. Kayaknya terlalu dingin. Ya udah nggak ada. Terlalu dingin. Itu kan sampai dingin banget sampai nggak mau ngomong deh kayaknya. Dingin banget. Kok kayak gelap gitu. Dibuka dulu, dibuka dulu. Asik, langsung tuh. Nanti diedit di editor ya. Ting gitu. Mungkin aku mau nambahin juga tadi Boleh, kan, boleh. kita tuh sebagai apa ya, penyiar industri ya itulah. Iya, benar. Kita ini berevolusi, jadi kita ini bukan punah ya. Yes, benar. Kita tenggelam juga. Ya, Di sana. makanya Iya. Di sana atlet nih. kita nggak punah, makanya ini loh, walaupun umur kita sudah tua, Iya. kita masih Iya, iya. kita nggak punah. Gue sih masih muda ya, sorry. Saking mudanya istrinya sampai 5. Hey, Udah. jangan di-spill Tapi gitu deh. denger Ardi lagi dekat sama Janda. Udah ya. Itu pembahasan konteks ya, nanti aja. teman-teman. Oke. Karena kita nih kayaknya sama-sama capek habis beraktivitas semuanya. Bisa dibahas di podcast. Iya. Boleh banget. Yang penting kita ini jangan mau kalah sama algoritma. Iya sih. Harus, Setuju iya. sih. Jangan sampai kita tuh diatur algoritma. Benar. Iya, Iya, jadi harus bijak, harus selektif juga. Ya, harapanku media aja deh. Ya, aku juga deh. Harapanku media penyiaran terutama di Indonesia yaitu bisa go internasional. Amin. Amin. Bisa menyanyi ya paling very good. Oke. Oke. Yes, Gitu lah ya. Itu aja sih Ardi. Gimana? Oke, terima kasih nih. Kita udah kayak Sudah udah menjawab daging ya. banget gak sih Udah, kita udah, pembahasan kita Udah gak sih? daging banget nih dari tadi Ya ya. walaupun kocak ada mbak atlet, mbak proyek, ada dede gemes, tapi ini mah aduh, ibu sosialita, aduh, kayak kembang desa gitu ya sih. yang ini kembang desa. Kembang kol. Gimana laporan suami dulu? Oh, suami ya, suami. Mau lapor berandang sulit. Oh, bahaya dong. Ini udah jadi. Oke, cukup mungkin Oke. sekian podcast dari kami.
podcast pesta ya. Wassalamualaikum Yes, warahmatullahi pesta. wabarakatuh. See you di dulu pesta. Apa nih tagline-nya nih? Ayo. Oke, tagline kita ada tagline nih, ada pesta teman-teman. atau perspektif kita, oke? Oke, coba yuk. Oke, bisa. Dikasih aba-aba, Pak. 3, 2, 1. Podcast pesta gitu dong. Oke. Iya, podcast pesta gitu. Yuk, 1, 2, 3. Podcast pesta. Belibet ya ini bapaknya ya, maaf ya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Iya. Podcast Agaknya memang ini ya. Coba nih, aku deh, yuk. Ya ampun. Banyak banget gimmicknya ya ini ya teman-teman ya. Gak apa-apa. Oke, mungkin diulang ya. Yuk, 1, 2, 3. Podcast pesta. Berpesta.